Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jang Sri Channel. Salawat serta salam buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan, kita masih diberikan kesempatan untuk mewujudkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi. Amin. Di sini seperti biasanya saya di tempat kediaman saya di Tanjung Peranap, Kampung Balak. Artinya Tanjung Peranap, saya ini desanya Kampung Balak, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Hari ini saya coba mungkin belum dapat saya mengatakan apa topiknya. Artinya di sini saya ingin hanya sekedar bincang-bincang biasa, arti yang sederhana, melalui pengalaman-pengalaman saya selama ini yang saya dapat, khususnya tentang kehidupan. Kalau saya melihat dengan kacamata saya, dengan pengetahuan saya yang tidak seberapa ini, artinya kita seringkali cara berfikir kita itu banyak yang salah. Banyak yang salah dalam arti kata dalam menjalankan kehidupan kita, baik sebagai apapun profesi kita. Karena profesi kita bermacam-macam yang Allah berikan. Mungkin di situ selaku pejabat, mungkin di situ selaku pedagang, mungkin juga di situ sebagai tukang atau pekerja, dan mungkin di situ, dan kita juga di sini sebagai kuli. Di sini ingin saya sedikit menyampaikan atau memberikan pengertian mungkin yang bersifatnya kesadaran diri. Kalau memangnya ini, kalau saya melihat yang ingin saya sampaikan itu seperti itulah, insyaallah. Kesadaran diri kita terhadap hidup yang telah kita lalui ini
menjalani liku-liku kehidupan ini dengan bermacam persoalan-persoalan, dengan bermacam problem yang berbeda-beda mestinya. Jadi di sini kalau saya melihat dan mencermati apa yang saya katakan tadi melalui pengalaman-pengalaman saya yang sangat kecil, cara berfikir kita itu yang seperti saya katakan tadi banyak yang salah sehingga menimbulkan banyak kegundahan, banyak ketidakkepercayaan, sehingga kita ragu, sehingga kita merasa was-was. Apapun itu tadi yang saya bilang profesi kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah punya keyakinan, komitmen kita itu tidak kita satukan dengan niat, dan tidak pernah pula niat ini kita wujudkan dengan semaksimal mungkin dan kita sandarkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam penceramah pula jadi saya ni. Kan? Ini dibuat minda saya agak apa, jadi agak seperti itu. Jadi maaf kawan-kawan, saudara-saudara saya yang sana yang melihat saya. Kan? Ini cuma ising sebenarnya. Seperti saya bilang tadi, hanya sekedar sembang-sembang biasa. Tapi tak apalah, kita tengok aja alur ceritanya seperti apa nih Jang Sri ni. Kan? Khususnya buat teman-teman saya, keluarga saya, sahabat-sahabat saya yang seiman, seakidah, yakni Islam. Itu memang sering kali saya melihat. Namun bukan berarti yang ingin saya ucapkan, yang ingin saya katakan ini, kalau gitu saya ni lebih hebat daripada itu, tidak. Tapi itu cara pandangan saudara nanti seperti apa. Kalau saya tidak mengatakan saya seperti itu, tapi mudah-mudahan itu harus kita doakan kalau yang terbaik. Kenapa tidak? Tapi sekali lagi, bukanlah saya mengatakan itu saya lebih daripada itu, tidak. Bahkan ini hanya sekedar sembang-sembang biasa. Mungkin ini betul atau tidak, sebaliknya Anda, abang-abang, saudara-saudara, kakak-kakak, yang apanya. Ini ucapan saya pun agak melantur sekali, abang saya apa, tapi begitulah. Yang namanya formula baru belajar itu seperti itu. Khususnya saya. Kembali lagi pada yang ingin saya sampaikan. Cara berpikir. Cara berpikir kita ini tadi ada sedikit yang salah. Memang betul. Kita telah punya niat, kerana setiap sesuatu itu mesti diawali dengan niat. Ya kan? Mesti kita awali dengan niat. Ini sudah sering kita mendengar dari ustaz, dari kiai, dari dai-dai kita. Setiap sesuatu itu mesti diawali dengan niat. Ya, tentu kita mengawali dengan niat itu tentu niat yang baik, seperti kita selaku suami maupun isteri. Tentu kita ibaratnya kalau di bidang pekerjaan, tentu kita mencari kerja yang bagus, kerja yang baik, dan juga penghasilannya itu lebih mendapatkan yang sesuai dengan apa yang kita suguhkan. Artinya tentang profesi kita, kalau memang kita seorang kuli, ya kita kan sudah tahu profesi kita sebagai kuli dan upah yang harus kita dapat itu seperti apa. Kan begitu. Namun di sini kita sering tidak lepas daripada kegagalan. Kegagalan di sini tidak seperti niat
yang kita harapkan, kan begitu. Artinya bekerja hari ini tidak sesuai yang kita harapkan hasilnya itu, kan gitu. Kita santai. Besok dan besoknya, minggu ke minggu, mungkin kita juga dah berubah profesi, artinya kerja pula lagi dengan orang lain, sekalipun profesinya itu tapi sudah pindah ke lain orang. Katakanlah juga itu tidak ada juga peningkatan. Namun jangan pernah kita itu menyalahkan Sang Khalik. Jangan pernah juga kita menyalahkan di mana tempat kita itu bekerja. Artinya apa? Artinya hendaklah itu kita sebelum membuat satu penilaian jauh seperti ini tadi, hendaknya lah kita itu bermunasabah diri. Kalau memang hal-hal ini telah kita lakukan dan kita juga telah merenungkan, artinya telah kita cermati kerja yang telah kita usahakan, memangnya tadi ini belum mendapatkan keuntungan atau hasil yang baik seperti yang kita harapkan, ya mungkin usahakanlah lagi dengan cara-cara yang lain, atau cari lagi kerja yang lain, kerana kerja kan sangat banyak. Karena di sini sangat-sangat mustahil saudara-saudara kita yang di sana, buat rekan-rekan kita yang di sini, maksudnya sangat mustahil. Sangat mustahil Allah itu memberikan sesuatu kepada makhluknya di luar batas kemampuannya. Nah, itu yang sebenarnya ingin saya ucapkan. Kerana saya tadi tidak pandai, ya bahasanya itu berbelit-belit lah kalau bahasa apanya. Nah, fokus lagi. Minum dulu, biar tidak begitu kering tenggorokan. Kita juga sering bersyukur. Sering memang. Syukur alhamdulillah hari ini dapat sekian. Syukur alhamdulillah hari ini saya dapat diterima kerja. Syukur orang-orang senang. Kalau seperti itu cara kita bersyukur, setiap apapun yang kita dapat, insya-Allah, sekalipun itu belum memuaskan, tapi senantiasa kita menyukuri itu dengan hati yang dalam, ya kan? Dan kita keluarkan melalui ucapan, dan kita tunjukkan dengan perbuatan. Masya Allah, hasilnya lebih sangat luar biasa. Yakin dan percayalah itu. Kenapa? Saya ulangi lagi. Memang artinya pendapatan kita mungkin tidak seberapa yang seperti saya ungkapkan tadi. Namun kita telah berusaha juga yang terbaik, semaksimal mungkin, semampu mungkin, dengan cara kita maupun dengan faktor-faktor dorongan daripada kawan-kawan atau yang dekat yang kita, isteri atau yang lainnya. Tapi ini tidak pernah lepas setelah yang kita perbuat itu dengan rasa kesadaran, artinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di situlah Allah tidak pernah melupakan kita. Artinya Allah akan berikan lagi nikmat berupa rezeki, baik itu kesihatan, uang, dan lain-lain sebagainya. Kerana nikmat Allah itu
sangat-sangat tidak terbatas. Barang siapa yang tahu bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya akan kutambahkan lagi nikmatku. Masya Allah, berapa luar biasanya. Artinya berapakah kepedulian Allah itu terhadap makhluknya, bahkan yang tidak bersyukur sekalipun. Jadi bagaimana mungkin? Artinya kita sangat cepat. Kalau saya melihatnya tadi dengan kacamata saya, dengan pengalaman saya yang selama ini kita mengambil jalan yang salah. Artinya melalui pola pemikiran dulu kita mengambil itu. Kalau bukan dengan jalan pemikiran, rasa saya mungkin itu kurang tepat. Tentu jalan pola pemikiran kita bisa menilai itu dan berbuat itu. Jadi di sinilah letaknya kita itu cara berpikir sudah salah. Ya tapi kan sudah dibilang katanya, yang tidak bersyukur pun dikasih. Iya memang, tapi beda loh nikmatnya. Nah, ini dah masuk macam bahasa Indonesia yang nih, sudah berbeda. Kita menjadi insan yang tahu bersyukur, ini sangat mudah. Saya ulangi, kita ini menjadi insan yang tahu bersyukur, itu sangat-sangat mudah menjalani kehidupan kita. Mudah dalam arti kata, kita sering berlapang dada menerima keadaan, menerima hasil yang telah kita usahakan, menerima hasil dengan selama ini telah kita dapatkan. Walaupun itu tadi tidak memuaskan, tapi kita sudah merasa bersyukur. Kita landasi itu dengan kesyukuran. Maka problem yang kita hadapi walaupun itu belum selesai, tetapi itu tidak nampak. Tidak nampak di mata kita maupun di mata orang lain. Kenapa? Saya bilangkan tadi, barang siapa yang tahu bersyukur akan nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Beban sih, memang ada beban. Betul, karena persoalan kita masih banyak yang belum terselesaikan, atau masih ada yang tertunda. Namun kita tahu, syukur ini tahu loh kuncinya. Artinya larinya ke situ, tahu. Yang memberi itu, yang maha memberi itu tidak lain dan tidak bukan hanya Allah wa Jalla. Sekalipun kita hebat di profesi yang kita lakukan itu, namun kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan sampai nikmat itu kepada kita. Tidak akan sampai hasil itu kepada kita. Karena semuanya itu tidak lepas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur semuanya, yang mengatur kehidupan ini.
Jadi jangan pernah kehidupan kita ini, persoalan yang kita hadapi ini, maupun yang belum kita hadapi, artinya yang hari-hari akan datang, insya-Allah kalau Allah masih memberikan kita umur yang panjang, diberikan lagi kita kesempatan yang akan datang, itu semua tidak lepas daripada kehendaknya. Berfikir yang positif atau tidak positif, tentu yang jelas hasilnya berbeda. Sekalipun dapat, hasilnya tetap beda. Kerana di situ mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita lakukan, baik yang kita perbuatkan, insya-Allah ini sangat jelas Allah telah ridha. Allah senang. Tetapi yang buruk kita lakukan, yang buruk kita dapatkan, ridha Allah tidak ada di situ. Maka kita rugi. Maka kita jauh dari nikmat. Kita jauh rasa untuk percaya diri, melantunkan syukur itu dengan semestinya yang dituntutkan, yang telah diperjelaskan oleh agama. Hidup ini tidak lepas dari ujian. Dan ujian yang kita dapatkan juga tidak semuanya sama. Juga berbeda-beda. Karena apa? Karena yang telah saya katakan tadi, Allah tidak akan memberikan ujian atau cobaan itu dengan kita di luar batas kemampuan kita. Karena Allah yang maha mengetahui, karena Allah yang maha pencipta. Jadi kita sangat bersyukur kalau kita memangnya senantiasa berfikir positif terhadap Allah wa Jalla. Lakukanlah sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Berbuatlah sebisa mungkin kita bisa berbuat, yakni positif. Yakin dan yakinlah kenikmatan Allah insya-Allah akan mengalir. Niat kita, niat saya, niat sahabat-sahabat semua di sini, insya-Allah akan Allah gantikan, akan Allah lipat gandakan dalam arti kata. Nikmat Allah tidak terbatas. Nikmat Allah tidak pernah terbatas. Bukan terbatas lagi, kan gitu. Tidak pernah terbatas nikmat Allah itu. Pak, 30. Rezeki itu tidak pernah tertukar. Contoh ini tadi, dapat rezeki. 3. Tambah lagi, rezeki juga. Nikmat itu rezeki, ya rezeki. Jadi rezeki itu, nah rezeki ini tadi yang saya maksudkan juga di sini bukan hanya berupa uang, bukan hanya berupa makanan, bukan juga hanya berupa minum.
Tapi sedikit yang telah saya sampaikan tadi, rezeki Allah ini banyak, nikmat Allah itu sangat banyak, sangat luas. Kesihatan, rezeki, nikmat. Kita masih bisa bertemu seperti ini, rezeki, nikmat. Kita masih bisa memandang, mendengar, berbicara, rezeki, nikmat. Orang masih lagi senang berteman sama kita, itu juga rezeki dan nikmat. Dan jangan pernah kita berfikir yang seperti saya bilang tadi ke arah yang negatif. Memang itu tidak pernah terlepas dari diri kita, termasuk juga saya. Tapi ini harus kita singkirkan. Kalau ini senantiasa kita hadirkan di dalam hati kita, maka pola pemikiran kita mengikuti rentak itu. Sehingga air muka kita pun banyak atau sedikitnya mengikuti juga rentak itu. Tapi sebaliknya, yang positif pun seperti itu. Bahkan hasilnya, Masya Allah, sangat-sangat luar biasa. Susah sekalipun, karena kita sering menampilkan yang terbaik, berbicara juga dengan yang baik, bergaul juga kita dengan cara yang baik, dan senantiasa kita pula memberikan motivasi atau masukan kalanya memang itu ada membuatkan satu pencerahan, bisa mengembalikan lagi komitmen dirinya atau diri kita, bahkan itu lebih baik dan baik. Maaf sekali lagi, saya tidak menggurui saudara-saudara kita. Saya tidak menggurui abang-abang, kakak-kakak, juga teman-teman. Tapi yang seperti saya bilang tadi, di sini hanya saya menyampaikan sembang-sembang yang biasa atau yang sangat sederhana melalui pengalaman yang selama ini yang saya katakan tadi. Mungkin itu kecil tapi sangat-sangat luar biasa bagi saya. Apakah saya tidak punya persoalan hidup? Itu kan mustahil jawabannya. Banyak loh. Apakah sudah teratasi? Itu dia. Seperti saya bilang tadi, sekalipun itu besar persoalannya dalam kehidupan kita, bukankah ini telah kita lakukan, telah kita berubah cara berfikirnya untuk mendapatkan, menghindari dari hal ini, namun masih saja belum mampu. Yakin dan percayalah, yang penting usahalah, berikhtiarlah dari manapun itu, yakni positif. Selepasnya itu serahkan, sandarkan kepada Ilahi. Hidup ini yang saya katakan tadi tidak pernah lepas daripada ujian dan cobaan, hinaan dan cacian.
Tapi kita hidup tidak usah takut memikirkan hal seperti itu. Yang harus kita takuti cara kita berfikir yang salah. Kalau cara kita berfikir yang salah, apapun jua persoalan yang kita hadapi, maka sulit untuk lepas dari itu. Bahkan untuk menenangkan diri sendiri aja tidak mampu. Tapi senantiasa kita berfikir yang positif, yang terbaik, dan mencari solusi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Telah kita sungguhkan, telah kita tampilkan usaha dan ikhtiar kita, sekalipun tak dapat, tapi yakin dan yakinlah, atas dasar kesadaran dan kesyukuran yang telah kita tegakkan di dalam diri kita, insya-Allah Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Penyayang. Sekian sembang-sembang yang sangat sederhana dari saya yang serba kekurangan, yang sangat-sangat hina. Mohon maaf. Dari penyampaian saya, ada yang jelas tidak teratur, ada yang jelas tidak dipahami, ada yang jelas tidak diterima. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Dan saya tadi sudah bilang, kalau ini hasil dari pola pemikiran saya melalui pengalaman-pengalaman yang saya dapat. Dan itu alhamdulillah saya akui memang untuk diri saya. Alhamdulillah. Masih Allah izinkan lagi saya mengucapkan puji dan syukur kehadirannya. Kalau tidak Allah izinkan saya untuk bersyukur kepadanya, mungkin tidak mampu saya hadir di sini. Semua itu telah Allah aturkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungan, like dan subscribe. Sampai jumpa.